pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa solusi yang harus dilakukan oleh para remaja untuk mengatasi stresornya. Maka solusinya itu adalah pertama, eh, dari diri remaja itu sendiri ya. Sebaiknya remaja mulailah mengelola stres dengan cara-cara yang positif. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu apakah remaja segera menyelesaikan tekanan-tekanan yang dia alami atau menyelesaikan inti masalahnya jika dia mampu. Jadi mulailah dari yang paling dia bisa selesaikan dulu, paling remaja bisa menghadapinya dengan sukses gitu ya, dari yang paling mampu dan sampai ke paling yang sulit. Atau dengan cara yang kedua adalah dengan cara mengelola emosinya dulu nih. Jadi ketika stres itu datang, tertekan itu datang, maka sebaiknya remaja mengelola dulu emosinya. Mengelola emosi itu artinya bagaimana ketika stresor datang, remaja mengelola perasaannya agar dari yang tertekan menjadi lebih bahagia, lebih senang. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas positif yang ia sukai. Nah, tetapi untuk cara yang kedua ini diberikan catatan, yakni dilakukan hanya pada batas tertentu. Maksudnya, remaja sebaiknya menggunakan limit waktu, misalkan 15 menit, atau setengah jam, atau 1 jam, atau bahkan 1 hari. Namun setelah itu, ia kembali menghadapi persoalan-persoalan yang dia sebaiknya selesaikan, karena jika hanya menghindari terus-menerus, maka itu tidak berarti bahwa dia telah menyelesaikan masalahnya. Nah, jika lari terus dari masalah, nanti lama-lama akan menumpuk dan stresornya akan semakin besar. Jadi tidak disarankan jika hanya terus-menerus membuat perasaannya lebih baik, itu tidak disarankan dalam waktu yang lama. Nah, cara yang lainnya juga adalah bagaimana remaja dapat dapat mengolah pikirannya ketika dia kurang mampu mengelola emosinya. Artinya, remaja itu kan sudah di tahap operasional formal ya. Mereka sebenarnya sudah bisa berpikir, memprediksikan sesuatu, berasumsi yang lebih baik dibandingkan anak kecil. Nah, sehingga sebaiknya remaja mengolah pola pikirnya dengan cara menimbang-nimbang baik dan buruknya sesuatu. Jadi misalkan tekanan itu datang, maka dia sebaiknya memikirkan dulu nih apa tindakan yang tepat. Karena kalau tindakannya tepat, maka stresornya akan berkurang. Jadi sebisa mungkin lebih mengelola pola pikirnya, karena dengan begitu maka emosinya pun akan terikut. Terus selain daripada itu adalah bagaimana remaja menikmati prosesnya. Artinya apa? Terkadang remaja itu berpola pikir selalu pada hasil. Nah, sebaiknya remaja juga perlu merasakan dan memikirkan bahwa setiap hasil yang baik pasti diperoleh dari proses yang tidak mudah. Artinya apa? Berproseslah, nikmati prosesnya. Ketika merasa kesulitan, di situ sebenarnya manusia atau remaja itu dilatih untuk menjadi pejuang, untuk memiliki daya tahan yang lebih baik, daya juang yang lebih baik. Jadi semacam imun tubuhnya gitu, imun mentalnya. Nah, karena kalau dia tidak merasakan yang namanya susah ataupun senang, nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang daya juangnya itu rendah. Nah, jadi nanti pengalaman sukses itu akan membuat dia jauh lebih percaya diri sebenarnya. Jadi tidak selamanya stresor itu berdampak negatif, tergantung bagaimana kita mengambil hikmah atau memanfaatkan momen itu sebagai momen-momen untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, tentu saja hal ini akan jauh lebih baik ketika lingkungan memberikan support atau memberikan wadah untuk itu. Salah satunya adalah lingkungan rumah yang saat ini sangat berperan pada saat study from home. Bagaimana orang tua menyadari bahwa anaknya sudah masuk fase remaja sehingga mereka diajak berdiskusi dan jadi saran-saran dari orang tua itu dilakukan dengan cara berdiskusi dengan anak seperti itu. Untuk membantu remaja menghadapi stresornya di saat pandemi COVID agar kesehatan mental dari remaja meningkat, maka dapat juga dilakukan bantuan dari psikososialnya, yakni salah satunya adalah orang tua. Jadi orang tua dapat membantu remaja menjadi remaja yang positif ketika orang tua memahami karakteristik remaja. Salah satu karakteristik remaja adalah mereka itu jauh lebih senang ketika diajak berdiskusi dalam menghadapi permasalahan yang ia alami.
Jadi sebaiknya orang tua membuka ruang untuk berdiskusi dengan anaknya yang telah beranjak remaja. Jadi tidak satu arah diskusinya. Jadi remaja didengarkan keluh kesahnya, kemudian orang tua memberi solusi. Jika memang remaja merasa tidak menerima solusi tersebut, maka orang tua dapat meminta pendapat anaknya dan orang tua memberikan pertimbangan konsekuensi yang dapat dialami jika remaja mengambil langkah yang ia inginkan dan konsekuensi apa yang remaja akan dapatkan jika mengikuti orang tuanya. Nah, dengan cara seperti itu remaja akan jauh lebih merasa dipercaya dan dianggap sudah menjadi orang yang jauh lebih dewasa dibandingkan remaja saat dia anak-anak dulu. Nah, cara yang kedua adalah mempercayai. Jadi, memberikan kepercayaan pada pilihan yang ditentukan oleh remaja saat ini. Nah, kepercayaan itu dilakukan dengan ketika remaja telah memilih, maka dia diberi kepercayaan untuk mengikuti pilihannya. Kemudian nanti di endingnya dilihat apakah memang remaja sukses melalui stresnya, sukses melalui berbagai hal yang membuat dia tertekan atau tidak. Nah, ketika maka terjadilah lagi evaluasi. Jadi pada saat remaja memperoleh hasilnya, maka sebisa mungkin orang tua tidak melabeling atau menjudge hasil yang telah ditempuh oleh remaja. Namun sebaiknya tetap dilakukan diskusi lagi. Jadi sama-sama mengevaluasi. Nah, apakah remaja itu sukses menyelesaikan tekanan-tekanannya atau tidak? Jadi ketika tidak, maka itu berarti menjadi pengalaman bagi remaja dan diberikan saran lagi kepada remaja agar kedepannya jauh lebih sukses. Jika sukses, maka jangan lupa diapresiasi. Jadi orang tua tidak hanya fokus pada permasalahan ataupun kesalahan, tetapi juga sebaiknya fokus pada kesuksesan yang diraih oleh anak pada usaha yang dia telah lakukan, pada remaja, pada usaha yang dia telah lakukan. Jadi kepercayaan satu sama lain itu penting di usia remaja. Nah, tentu saja selain itu hal yang paling patut adalah keteladanan. Meskipun remaja sudah beranjak dewasa, namun tanpa adanya keteladanan, maka remaja itu juga akan bingung gitu ya. Jadi apalagi remaja itu masih tahap pencarian jati diri. Ketika orang tuanya memang patut diteladani, maka remaja akan jauh lebih mudah untuk mencari jati dirinya. Karena kenapa? Dia akan menilai bahwa role modelnya atau orang yang dia bisa ikuti adalah kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi meskipun remaja itu bukan modeling, bukan lagi di tahap modeling seperti anak-anak yang menjiplak perilaku orang tuanya, tetapi remaja lagi mencari standar nilai mana yang dia rasa ideal. Maka semoga itu adalah standar nilai dari orang-orang yang dia sayangi seperti di orang tuanya. Saran saya sih seperti itu untuk bagaimana penanganan orang tua kepada remaja. Meskipun kesehatan mental tidak bisa digeneralisasikan, namun dampak pandemik pada kesehatan mental remaja ternyata ada loh teman-teman. Dampak tersebut kembali lagi pada kepribadian dan lingkungan kehidupan remaja. Akhir kata, jika kamu salah satu yang terdampak selama melakukan physical distancing selama di rumah, yuk cari dukungan psikososial agar bisa mengembalikan keceriaanmu kembali. Psikososial tidak hanya dukungan orang tua loh, kamu bisa coba bergabung di komunitas yang ada di kotamu, serta jangan takut jika kamu merasa membutuhkan bantuan profesional. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir dan teman-teman dilingkupi bahagia terus ya. Salam Psikogenesis.